Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila dengan NIM 20383032032 Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang kedua, gambaran Allah terhadap eksistensi manusia. Yang ketiga, beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Poin pertama, aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Ada 3 macam. Yang pertama, nativisme. Yang kedua, empirisme. Yang ketiga, konvergensi. Yang pertama, nativisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Yang kedua adalah empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Yang keempat, konvergensi. Faktor paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Gambaran Allah terhadap eksistensi manusia. Manusia sebagai makhluk terpuji terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat keempat artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia sebagai makhluk tercela. Surah Al-Ahzab ayat 32. Artinya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surah kedua Al-Alaq ayat 6. Artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Poin yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 7 poin. Yang pertama, insting, pembiasaan, tradisi, suara hati, kehendak, pendidikan, pola dasar bawaan atau turunan. Insting. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Poin selanjutnya, pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam, kebaikan tidak hanya melahirkan horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Poin selanjutnya, tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadi individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya sehingga aktivitas sesuai dengan tradisi. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang lebih ma'ruf. Dan poin selanjutnya, suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani yang dalam Al-Quran dikatakan fuadah. Dia tidak mampu berdusta. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fuadah selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada hal yang keburukan. Seringkali fuadah mendapatkan tekanan dari waswis, sehingga kondisi hati seseorang berkecamuk. Poin selanjutnya, kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedang keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitasnya bergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki. Poin selanjutnya adalah pendidikan.
Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, sedangkan pendidikan konvensional lebih mengedepankan kecerdasan otak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.